Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, 27 Maret 2022. Nah saudaraku, saat ini kita rindu lebih lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas panjang hari ini, mari kita bersama-sama masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan dan juga perenungan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai di dalam mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, dan Tuhan yang melindungi kami. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam melewati musim hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk lebih dalam lagi merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran, ajar kami untuk menanti-nantikan Tuhan, dan ajar kami untuk mau tunduk dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami percaya Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita boleh mendengar firman Tuhan dengan judul Jangan Bermain-main dengan Dosa. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 13 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem,
Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Saudaraku, dua peringatan yang diberikan oleh Allah ini, walaupun menggunakan dua cara, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu jangan bermain-main dengan dosa. Peringatan yang pertama menggunakan aksi simbolik yang diperagakan oleh Yeremia, yaitu membeli ikat pinggang, memakainya, dan menjaganya supaya tidak tercelup air. Kemudian ikat pinggang tadi dibawa ke sungai Efrat dan disembunyikan di celah-celah batu. Beberapa bulan kemudian, ikat pinggang itu diambil dan ternyata telah lapuk serta tidak berguna. Ikat pinggang itu melambangkan bangsa Yehuda yang kudus dan tak bercacat ketika pertama kali dipanggil oleh Allah. Seperti ikat pinggang dekat dengan pemakainya, segenap bangsa Yehuda juga dulu bergaul akrab dengan Allah, sehingga mereka menjadi umat-Nya yang memuji dan memuliakan Dia di hadapan bangsa-bangsa. Namun kini mereka menjadi tercela karena persengkongkolan dengan Asyur untuk meminum sungai Efrat dan menjadi penyembah berhala kafir. Mereka menjadi seperti ikat pinggang yang menjadi lapuk dan tidak berguna. Mereka tidak lagi ternama, terpuji dan terhormat bagi Allah. Peringatan kedua berdasarkan pepatah yang mengatakan bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Bangsa Yehuda yang dilambangkan sebagai buyung anggur telah kehilangan fungsinya. Mereka sekarang tidak berguna dan hanya pantas dihancurkan. Penghukuman Allah tidak memandang orang. Siapapun yang berdosa akan tertimpa penghukuman. Ketika kemuliaan sebagai umat Allah sudah berlalu dari bangsa Yehuda, mereka hanya seperti buyung anggur yang kosong, yang tidak berguna. Mereka tidak dapat menuntut kepada Allah bahwa dulu Allah sudah memilih mereka. Hak istimewa sebagai umat Allah selalu disertai dengan tanggung jawab. Bangsa Yehuda yang tidak bertanggung jawab tidak dapat berharap bahwa Allah akan meluputkan mereka dari hukuman. Untuk kita renungkan bersama-sama, kita boleh bangga menjadi umat pilihan Allah. Namun peringatan di atas juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan biarkan kita dilapukkan oleh dosa dan menjadi buyung anggur kosong, sehingga kita menjadi Kristen yang tidak berguna bagi Allah dan sesama. Dan mari kita renungkan apa yang membuat kita menjadi lapuk dan menjadi buyung anggur yang kosong. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku, yang kita dapat renungkan, kita dapat lebih lagi gali bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi memerlukan hati yang terus terpaut kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajar kami, Engkau membimbing kami, bahkan Engkau memberikan pengertian kepada setiap kami, untuk kami lebih lagi mengevaluasi diri kami, dan kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk kami berbalik kepadamu. Ya Bapa, kami rindukan biarlah peringatan ini sungguh-sungguh menjadi panduan bagi kami, untuk kami menata hidup kami lebih baik lagi, yang seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu dimanapun saat ini kami berada, kami sungguh-sungguh mengalami perubahan melalui firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menuntun kami lebih lagi, sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami tunduk sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang memiliki beban berat Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat
menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, kalau sepanjang hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguduskan kami, sehingga ibadah yang sejati kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami terlebih lagi mau menguduskan hari Sabat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.